teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan melakukan instalasi PostgreSQL atau Database Management System, dan juga nanti kita akan gunakan atau kita juga akan melakukan instalasi pgadmin yang akan kita gunakan untuk mengadministrasi DBMS tersebut. Dan di sini di bagian kanan ada kompatibilitas antara ArcGIS Client dengan Geodatabase PostgreSQL, di mana apapun kliennya atau berapa versi kliennya, mulai dari 10.2 sampai 10.6 di sini, rata-rata masih menggunakan DBMS-nya ini PostgreSQL versi majornya versi 9. Dan saya akan menggunakan versi 9 yang latest di saat ini di 2021 akhir tahun adalah 9.6, dan saya menggunakan operating system Windows 64-bit. Dan di sini langsung saja kita double klik installernya, klik yes, dan nantinya akan muncul window wizard yang akan memandu kita untuk melakukan instalasi DBMS di operating system kita atau di server kita ini. Nah, di sini akan muncul setup PostgreSQL, sudah muncul ya, jadi kita tinggal next. Lokasi instalasinya saya letakkan di program files PostgreSQL 9.6, next lagi. Dan untuk data directory-nya saya taruh di dalamnya lagi dalam folder data. Jadi ini depannya path-nya masih sama. Saya klik next dan akan saya isikan password PostgreSQL. Di sini karena ini adalah server lokal, hanya tutorial, tidak untuk production, saya akan menggunakan angka 123 saja untuk mempermudah nanti tutorial-tutorial berikutnya. Klik next, portnya standar 5432, bawaan dari PostgreSQL. Klik next lagi, default locale saya biarkan default saja. Biasanya ini default localnya adalah English. Kita next lagi dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Setelah proses instalasinya selesai, kita akan ditawarkan untuk menambahkan beberapa fitur pada service yang sudah terinstall. Di sini instalasi PostgreSQL-nya akan menambahkan instalasi tambahan, yaitu menggunakan Stack Builder. Kita klik finish saja, nanti dia akan membuka Stack Builder, dan kita akan memilih service mana yang akan kita tambahkan, aplikasi yang nantinya akan menjadi ekstensi dari service ini. Saya next lagi, dia akan mengakses internet untuk mendownload aplikasi apa saja yang masih kompatibel untuk ditambahkan pada service yang kita punya ini. Nah, contohnya di sini ada beberapa kategori, ada add-on, ada database drivers, dan seterusnya. Dan langsung saja saya akan menggunakan Spatial Extension PostGIS 2.5 untuk PostgreSQL 9.6. Kenapa saya pilih PostGIS 2.5? Karena ada beberapa yang sudah saya baca sebelumnya itu ArcGIS masih menggunakan PostGIS 2.5. Ditambah lagi instalasi ini atau file installernya itu adalah ArcGIS 10.2, di mana ini muncul ketika eranya PostGIS 2.5. Mungkin sekarang sudah support PostGIS 3.0 atau 3.1. Teman-teman bisa menambahkan informasi tersebut di kolom komentar. Saya klik next saja, klik next lagi, dan klik I agree. Dan di sini saya tidak akan menggunakan create spatial database, nanti saya buat manual saja. Jadi saya biarkan seperti ini. Saya klik next, lokasi instalasinya saya taruh di lokasi yang sama dengan instalasi PostgreSQL-nya. Lagi klik next saja, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika sudah, dia akan menawarkan untuk menambahkan atau meregister GDAL Data Environment Variable. Biasanya saya klik yes saja. Lalu ada lagi, saya klik yes. Dan nanti yang ketiga juga saya klik yes. Close, finish, dan dia sudah terinstall. Untuk melihat service-nya bagaimana, ada di menu Services. Dan kita bisa klik PO atau langsung ke PostgreSQL. Di sini sudah running, sudah jalan. Dan cara mengaksesnya sebenarnya biasanya lewat command line. Cuma karena kita difasilitasi menggunakan Graphical User Interface, kita akan menggunakan GUI atau Graphical User Interface, yaitu pgadmin 4. Teman-teman bisa mendownload pgadmin 4 dari websitenya. Jadi sambil menunggu instalasinya, ini muncul window wizard. Klik accept the agreement, klik next lagi jika sudah sesuai, next, dan install. Sambil nunggu proses instalasinya, saya akan bukakan website tempat saya mengunduh pgadmin.
Ya, teman-teman bisa mengunduh PG Admin itu di websitenya PG Admin itu sendiri. Saya menggunakan versi 4 atau PG Admin 4 versi 6.2 atau yang latest saat ini. Dan ini instalasinya berukuran sekitar 100 sekian megabyte. Dan untuk instalasinya juga cepat seperti ini, sudah selesai. Tinggal klik finish. Dan untuk mengaksesnya, kita perlu membuka atau mengklik di start menu, atau teman-teman bisa langsung klik icon di start menu jika sudah muncul atau bisa diklik. Nantinya instalasi ini akan membuat atau di belakang layar itu ada web server dan dia akan membuka web browser yang memungkinkan kita untuk mengakses fitur-fitur dari PG Admin ini secara visual. Seperti ini teman-teman, kita tinggal membuat password master yang baru. Terserah teman-teman mau di siapa, klik OK. Dan untuk PG Admin 4 versi 6.2 ini sudah memiliki Windows sendiri. Biasanya untuk versi-versi sebelumnya akan dibukakan web browser yang nantinya akan langsung mengarah ke sistem PG Admin ini. Dan sudah ada beberapa service. Di sini saya gunakan tadi ya passwordnya 123. Saya buka. Dan di dalamnya sudah ada database Postgres. Di sini nanti kita akan coba untuk mengakses dan meng-create database di PostgreSQL ini melalui ArcMap. Namun, lokasi komputer ini dengan ArcMap itu terpisah. Jadi saya contohkan seperti ini teman-teman. Ini saya akses ArcMap-nya dulu dari komputer yang lain yang sudah terhubung dengan jaringan internet ke server PostgreSQL ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada di komputer dengan ArcMap atau ArcGIS Desktop. Dan pada komputer ini, teman-teman bisa mengakses lokasinya itu ada di sini. Di C, Program Files, tempat teman-teman melakukan instalasi ArcGIS Desktop-nya. Nanti pilih folder Database Support, lalu pilih PostgreSQL. Di sini saya gunakan versi 9.6 dan Windows 64-bit. Di dalam folder yang pasnya panjang sekali ini terdapat dua file .dll yang nantinya perlu kita copy ke dalam folder Library PostgreSQL. Nah, karena teman-teman menggunakan server yang terpisah, tentunya teman-teman perlu menggunakan akses remote ke dalam server tempat teman-teman lakukan instalasi. Bisa menggunakan remote desktop, dan karena untuk tutorial ini saya menggunakan VMware, saya tinggal mengcopy saja, buka VMware saya, lalu saya akan paste ini di desktop dulu, seperti ini, lalu saya cut. Barulah saya pindahkan ke C, Program Files, PostgreSQL, versinya, dan di folder lib. Sebelum saya copy, saya harus mematikan service PostgreSQL dulu. Saya stop. Saya klik kanan di Window Explorer sini, saya paste. Lalu tunggu sampai proses paste-nya selesai, dan nyalakan kembali service PostgreSQL-nya. Ketika sudah menyala, kita kembali ke ArcMap kita tadi, dan kita akan akses PostgreSQL-nya dari sana. Oke teman-teman, ketika teman-teman sudah membuka ArcMap-nya, jangan lupa untuk buka ArcCatalog. Di sini lokasinya ada di sidebar sebelah kanan di window ArcMap saya. Saya klik Database Connection. Add Database Connection, saya double klik saja. Klik PostgreSQL atau platformnya, pilih PostgreSQL. Dan kebetulan server saya itu IP address-nya adalah 192.168.0 dan .104. Saya akan gunakan database authentication, username-nya Postgres, dan password-nya 123. Dan kita klik. Oh iya, saya ada yang terlupakan. Di sini saya harus mengaktifkan atau mengenable konfigurasi dari PostgreSQL ini agar bisa diakses secara remote dari manapun. Saya buka di foldernya Program Files, PostgreSQL, dan versinya, lalu masuk di folder Data. Nah, di sini ada file pg_hba.conf dan postgresql.conf. Kita akan mengedit dua file ini. Saya akan gunakan Notepad++, saya klik kanan lagi, Run as Administrator, karena lokasinya ada di C, Yes, dan saya akan membuka file pg_hba dan postgresql.conf ini. Oke, untuk di pg_hba, kita scroll ke bawah. Di sini untuk konfigurasi host IP versi 4,
127 sekian-sekian ini, kita ganti alamatnya sesuai dengan server klien kita. Dan karena ini lokal, saya biasanya langsung saja 0.0.0/0, artinya dari manapun di seluruh dunia bisa akses dengan metode MD5, dan untuk IP versi 6-nya juga sama. Jadi ini saya ganti /0. Teman-teman bisa mengganti ini sesuai jaringan intranet misalkan, atau jaringan tertentu, atau list IP address mana saja yang bisa mengakses service PostgreSQL ini secara remote. Saya klik save. Dan untuk PostgreSQL.conf, di sini ada baris listen address. Kalau ada tulisannya di dalam ini, listen addresses sama dengan biasanya di sini tulisannya localhost. Biasanya seperti ini. Teman-teman tinggal mengganti asterisk atau bintang. Dan kalau ada tanda pagar atau komen di sini, tinggal dihapus, lalu save. Setelahnya, restart PostgreSQL service-nya. Sekarang kita kembali ke komputer klien tempat kita akan meremote server ini atau service ini. Dan diulangi lagi proses yang sama. Database platform, PostgreSQL, instance ini lokasi servernya, bisa domain, bisa IP address. Authentication type-nya adalah database authentication. Username-nya Postgres, password-nya saya gunakan 123. Saya klik drop down, ternyata kosong karena memang belum ada database-nya. Tapi nggak apa-apa, kita oke dulu. Nah, di sini kita akan gunakan Data Management Toolbox, Geodatabase Administration, dan kita akan create Enterprise Geodatabase. Double klik saja, akan muncul window seperti ini. Database platformnya pilih PostgreSQL, instance-nya IP address tempat server kita taruh tadi, 104 belakangnya. Database-nya saya gunakan misalkan GIS server, database administratornya Postgres, passwordnya 123, geodatabase administrator passwordnya 123. Pada proses ini akan dibuatkan username baru yaitu SDI seperti ini. Nah, untuk proses ini teman-teman juga harus menyertakan authorization filenya. Saya klik di sini, saya pilih license filenya, klik open, dia akan menambahkan di sini teman-teman, lalu klik OK. Apabila teman-teman tidak mengcopy tadi ya .dll dari proses sebelumnya tadi ke dalam library folder di PostgreSQL, proses ini akan error. Di sini tidak akan full succeeded sampai ke bawah sini, pasti tengah-tengahnya ada yang error. Oke, ini karena sudah sesuai, sudah completed juga, kita close. Dan kita akan menambahkan data. Nah, sekarang saya akan menambahkan data ini, tutorial GIS_Jalan Bandung, ke dalam geodatabase kita. Di database connection, saya klik lokasi atau file yang mendefinisikan lokasi database-nya. Klik kanan saja, lalu pilih menu import, fitur kelas yang single. Pilih drop-down-nya, input features, output location-nya sesuai dengan connection database-nya. Output-nya terserah teman-teman mau dikasih nama apa. Di sini saya kasih nama Jalan Bandung. Dan saya klik OK, tunggu sampai prosesnya selesai, bisa dilihat di tab result di sini. Nanti akan muncul kalau ada beberapa info. Oke, sudah muncul. Dia sedang mengcopy. Oke, sudah succeeded teman-teman. Di sini tampilannya mungkin nggak terlalu terlihat. Coba kita lihat di sini. Saya klik di bagian list by source. Nah, di sini source-nya sudah ke geodatabase di server kita yang satunya lagi, dan di sini kita ada namanya dari foldernya gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat di ArcGIS Server Manager, site admin. Nah, kalau teman-teman sudah login, tampilan sederhananya seperti ini. Nanti kalau saya pilih site di data store, tampilannya masih kosong seperti ini. Teman-teman bisa melakukan register database lewat web browser ini. Jadi ini masih kosong, datanya belum keakses ke sini. Kalau misalkan kita ingin mengadministrasi menggunakan ArcMap, kita arahkan dulu ke ArcGIS Server, tempat kita akan kelola menggunakan ArcMap. Kita pilih menu di sini, GIS Server, ArcGIS Server, double klik. Saya akan pilih Administer GIS Server, yes.
lokasinya ada di GIS server. Portnya 6080 atau teman-teman bisa menggunakan GIS server saja, ArcGIS seperti ini karena kita sudah menggunakan web adapter. Username-nya seperti yang ada di site adminnya atau ArcGIS site-nya. Kita klik finish. Nah, ketika sudah connected seperti ini, teman-teman bisa mengakses GIS server teman-teman dan bisa mengklik kanan di sini, lalu pilih server properties. Akan muncul window seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa meregister database connection yang dari sini, connection.sdi yang ada di sini. Klik import, nanti akan dibukakan list mana saja koneksi yang tersedia. Klik connectionnya, select, kasih nama, misalkan Postgres _GIS server lokal, misalkan seperti ini teman-teman. Klik OK, tunggu sampai proses ini selesai dan nanti database teman-teman akan terregister di sini. Kita tinggal refresh tampilan di ArcGIS Server Manager, nanti akan muncul di data store-nya di sini teman-teman. Klik validate all misalkan. Kalau misalkan OK dan tidak ada masalah, dia akan centang seperti ini. Lalu bagaimana cara untuk melihat datanya? Untuk melihat datanya tetap saja kita harus melihatnya dari ArcMap-nya. Di sini sudah ada datanya GIS server SDI Jalan Bandung. Seperti tampilan di table of content, di sini kita bisa lihat source-nya dari geodatabase. Sedangkan untuk menghubungkan ke ArcGIS server, kita bisa tutup ini salah satu yang kita nggak gunakan, remove dulu. Klik tombol file, share as, service. Seperti pada video sebelumnya, kita mencoba untuk mempublish data kita sebagai service ke ArcGIS server site. Ketika muncul window share as service, pilih publish a service, next, kasih nama Jalan Bandung misalkan. Koneksinya sudah ada, kita pilih yang sudah kita definisikan, klik next. Foldernya boleh dibuat baru, Jalan Bandung lagi, continue. Dan tunggu sampai proses ini memunculkan service editor. Nah, di sini teman-teman bisa membuka di bagian bawahnya ini. Ini coba saya scroll ke bawah supaya lebih terlihat nanti. Di sini saya isikan item description, misalkan Jalan Bandung. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya beberapa istilahnya itu menu-menu yang ada di sidebar ini. Jadi kalau teman-teman bingung bisa melihat video sebelumnya. Di sini saya isikan saja apa adanya, baru saya klik analyze. Nanti error, warning, dan info akan ada di bawah sini. Nah, kebetulan di sini ada informasi bahwa layer kita ini di draw at all scales range atau pada semua skala. Kita double klik saja. Nah, kita bisa memilih di sini scale range-nya. Misalkan kalau di luar, di sini kan skalanya 1:400 ribuan, kelihatan semua. Jadi kalau skalanya 1:500.000 ke atas, layer ini nggak nampak. Klik apply, OK, lalu reanalyze. Kalau sudah tidak ada error, tidak ada warning, tidak ada message, kita bisa klik publish. Ketika sudah selesai, service-nya dipublish, klik OK. Kita bisa lihat di bagian bawah ini teman-teman, sudah ada folder Jalan Bandung dan juga ada service Jalan Bandung. Di sini yang dari database-nya kita remove dulu, klik kanan remove, dan kita akan gunakan yang dari service. Atau coba ya kita bandingkan, ini service, kita klik kanan, properties, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini skalanya 1:500.000 ke atas dia nggak nampak. Kalau kita zoom di sini 1:500.000 dia baru nampak. Kita zoom out sedikit, dia sudah tidak nampak. Nah, ini akan mempermudah proses di server karena dia tidak menampilkan di semua skala. Jadi lebih ringan prosesnya, dan extend-nya pun juga sudah mentok di bagian filenya ini biasanya.
Kalau kita bandingkan dengan data ini langsung dari servernya, kita hide dulu yang service, kita klik kanan untuk dari server, properties. Nah, dia sebenarnya langsung ke filenya, langsung ke file ini ke geodatabase-nya, dan kita memiliki beberapa layer properties. Di tab-tabnya ini kita bisa mengakses atau menggunakan fitur-fitur layaknya file base, meskipun lokasinya sudah ada di geodatabase di sini. Sedangkan jika lewat middleware-nya ANSI server, dia tampilannya agak sedikit berbeda. Hanya layer properties-nya hanya tab general dan ada beberapa informasi saja. Kita bisa mencentang visible atau tidak visible. Nah, untuk menambah kapabilitas dari service ini, teman-teman perlu mengakses service-nya. Di sini Jalan Bandung service-nya. Klik nama filenya atau nama service-nya maksudnya. Dan di capabilities ini, teman-teman bisa menambahkan protokol yang kita gunakan untuk melayankan service tersebut. Bisa webmap service, schematic, network analysis, dan seterusnya. Dan operasi apa saja yang bisa dilakukan, apakah map, query, atau search data, dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri. Kira-kira seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Jadi kita sudah melakukan instalasi PostgreSQL atau Database Management System. Kita membuat database baru dan kita menambahkan library pada PostgreSQL dari S3-nya. Jadi untuk diakses dari ArcMap-nya ini sudah sesuai, tidak ada error. Kita tadi meng-create Enterprise Database. Kita connect lagi ke server ArcSys kita dan kita mempublish service berdasarkan data dari GeoDatabase. Kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam.